Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hai. Perkenalkan saya Agiat Nur Farida, biasa dipanggil Agi. Saat ini menjadi host atau MC di acara talk show Designing Your Digital Identity. Kita akan belajar tentang bagaimana membangun personal brand yang otentik gitu dan profesional di media sosial. Oke, kita udah ada Kak Ajis ya, yang akan memberikan materi gitu ya. Oke, Kak, kita tanpa berlama-lama, tanpa bobo-bobo lagi, kita pengen dengar langsung pemaparan materi dari Kak Aziz. Mangga Kak Aziz, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, langsung aja dimulai. Terima kasih buat teman-teman konselor karir udah menyediakan acara ini dan mengundang saya untuk di event ini ya. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang personal brand yang otentik dan profesional di sosial media. Ini judulnya sangat panjang ya. Ini yang bikin juga panitia ya. Ya intinya kita akan sharing cara membangun personal brand sosial media itu gimana sih gitu ya. Dan kebetulan kalau saya lihat ya, ini juga pesertanya eh, tidak terlalu banyak sehingga acaranya pun kalau menurut saya sih bisa lebih santai, teman-teman bisa lebih jangan malu-malu untuk bertanya karena tidak ada rebutan ya. Kalau pesertanya banyak itu kan biasanya di kuota tuh hanya berapa pertanyaan. Kalau ini kan karena pesertanya hanya beberapa aja jadi ya udah kita santai aja ngobrol-ngobrol, silahkan konsul gitu ya. eh Membangun personal brand yang untuk dan profesional di media sosial ini adalah materi yang saya akan kasih itu based on experience ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, di mana saya ini dapat 1.000 klien itu dari sosial media talk ya, dan kerjaan saya pun cuma satu, nggak ada side job, nggak ada apa, semuanya bergantung pada sosial media. Dan ternyata sosial media bisa memberikan, ya saya bisa hidup gitu dari sosial media gitu ya. Dan eh saya pengen ngejelasin sesuatu yang berdasarkan pengalaman saya karena pengen ada tanggung jawabnya gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman misalkan ikut seminar cara menjadi kaya tapi narasumbernya nggak kaya, itu kalau menurut saya sih kurang ya. Makanya kalau kalau harus ada pembuktian gitu, si narasumbernya ngapain nih gitu, apakah beneran sesuai dengan materinya atau enggak gitu. Nah, personal brand ini kalau menurut saya udah bisa dianggap sukses personal brand karena mendapatkan tadi ya, ada saya dapat klien dari sosial media, saya hidup dari sosial media gitu. Apakah saya terkenal? Tidak. Tapi apakah saya sukses membangun personal brand? Iya. Karena personal brand itu tik-tik suksesnya adalah orang tahu kita sebagai apa, bukan terkenalnya ya. Kalau terkenal misalkan jadi selebgram, jadi seleb TikTok, FYP segala macam, itu marketing ya, lebih ke marketing. Tapi kalau misalkan personal brand itu lebih ke ini orang siapa, backgroundnya apa gitu ya, punya skill apa gitu ya. Nah itu lebih ke personal brand. Nah jadi buat teman-teman yang baru mau membangun personal brand, jangan takut karena duh sosmed saya cuman sedikit nih ya, karena bukan itu goalnya. Tapi misalkan punya 500 followers gitu, tapi ke 500 nya ini tahu kita itu siapa gitu, kita itu skillnya apa gitu, kita itu biasanya ngapain aja gitu, itu ya. Jadi personal brand itu lebih ke itunya gitu. eh Lanjut ya. Nah, kita flashback dulu dikit nih. 2000, sebenarnya saya udah bermain sosial media tuh dari SMA ya. Dari zaman sekolah udah main sosial media, tapi saya nggak pernah merasa sosial media itu punya impact atau dampak yang pengaruh besar ke hidup saya gitu. Karena saya ngerasa sosial media itu hanyalah sebuah aplikasi aja di HP gitu. Aplikasi di HP, terus hanya hanya permainan aja gitu. Ditambah ada quotes ya, quotes lama ya, quotes jadul, media sosial menjauhkan yang dekat, menjauhkan yang jauh, gitu gitulah, yang ya sehingga saya merasa wah
sosial media kayaknya biasa aja gitu, bukan hal yang harus kita tekuni dan lain-lain gitu ya. Ditambah media sosial itu biasanya memang palsu ya, dalam artian banyak orang yang di sosial medianya apa, di kehidupan nyatanya apa gitu. Terus ditambah toksik ya, toksik juga dalam artian dimana kita jadi kalau zaman sekarang tuh ada standar TikTok gitu ya, standar TikTok, standar YouTube gitu, dimana hidup kita jadinya diatur oleh influencer gitu. Dan saya ngerasa ketika saya nggak bisa nih jadi orang ini, saya nggak bisa nih eh, dapat pencapaian ini, itu membuat depresi segala macam gitu ya, toksik lah gitu. Sampai akhirnya eh, dulu saya kerja terus resign dan bikin bisnis sendiri. Nah, sampai akhirnya di situ terpaksa saya menggunakan sosial media, dan ternyata setelah saya coba menggunakan sosial media ternyata banyak manfaatnya guys. Jadi dulu seperti yang tadi di awal dijelasin mental block ya, dulu saya tuh dapat mental block kayak sosial media tuh apa gitu, tidak 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 punya dampak signifikan. Tapi ternyata kalau kita sedikit terbuka pikirannya, jangan mental block, kita tuh bisa melihat banyak manfaatnya, sisi positif dari sosial media gitu. Saya ngebangun, saya memulai kebun desain itu di 2016 ya. Eh, dan itu kan bisnis ya, dalam artian bisnis itu butuh promosi. Nah, promosinya pakai apa nih? Dan ternyata setelah saya analisa, sosial media adalah salah satu yang paling media yang paling murah untuk menjangkau orang-orang, untuk promosi, untuk ngasih tahu ke orang saya punya bisnis ini gitu ya. Media sosial juga merupakan media dengan peluang tertinggi untuk bisa FYP ya, untuk bisa terkenal. Dulu gak ada FYP ya karena TikTok belum populer. Jadi untuk dikenal banyak orang, daripada kita misalkan nyebar brosur, iklan di TV mahal ya, terus bikin billboard juga mahal, sosial media tuh jadi alternatif yang murah, mudah, dan peluang untuk jadi terkenal itu ada. Sehingga saya akhirnya kita fokusin aja di media sosial gitu, dan memulai kebun desain ini dengan media sosial. Nah, dulu juga saya itu mental block ya tadi ya, seperti yang saya bilang, insecure, kayak misalkan eh, nge-share karya aja, aduh takutnya bilang norak, takut sepi media sosialnya, takut nggak ada engagementnya, nggak ada interaksinya, takut dijudge, wah apa ini gitu ya, orang ini sharing-sharing apa gitu, emang dia siapa gitu, terus takut dikira so pinter, so tahu segala macem gitu. Itu mental block yang ada di kepala saya waktu itu. Tapi kita harus bisa melewati mental block itu, dalam artian jangan seujung dulu lah, kita cobain dulu aja gitu, cobain dulu aja. Dan hari ini ya, saya punya 1000 klien lebih ya, terus jadi narasumber offline juga udah puluhan ya. Saya punya ilmu-ilmu baru kayak mendaftarkan merek, terus ilmu desain juga upgrade, bisa bikin video, bisa bikin animasi segala macam. Saya punya tim, punya karyawan gitu, terus ketemu banyak orang, dan uang ya, kayak saya dapat uang dari sosial media, dari kebun desain ini gitu ya. Kalau misalkan karena ini pesertanya sedikit nggak apa-apa lah ya, di share ya. Jadi kalau di total sih mungkin miliaran ya dapat ya dari sosial media di level saya yang tidak terkenal ini gitu. Dalam artian di level saya yang segini aja dapatnya lumayan gitu. Apalagi kalau misalkan dibangun dengan lebih serius lagi, dengan apa ya, dengan lebih proper lah, lebih lebih layak lah, itu bisa jadi lebih parah lagi penghasilannya gitu. Bisa kebayangkan penghasilan selebgram yang mungkin followersnya lebih tinggi, mungkin follower yang di atas 500.000 udah, wah ada penghasilan juga banyak mungkin ya. Nah, lalu apa sih yang gua lakuin di sosial media guys ya? Ngapain aja emang di sosial medianya bang? Ya, itu yang sering ditanyain sama orang.
Bang lu kan jualan di sosial media, terus di sosial medianya tuh ngapain gitu, apakah joget-joget atau apa, atau posting atau apa gitu ya, ngapain di sosial media. Nah, yang gue lakuin di sosial media adalah dengan melakukan personal branding. Personal branding adalah sosok kita muncul di internet gitu ya, muncul di internet dan orang tahu kita siapa gitu. Itu yang gue lakuin gitu ya. Kita bahas dulu nih personal brandingnya itu apa. Personal branding adalah persepsi orang lain terhadap diri kita berdasarkan apa yang kita lakukan secara konsisten. Teman-teman pasti punya dong teman yang dicap bandel di sekolah ya. Kenapa dia dicap bandel tuh? Pasti karena dia konsisten melakukan hal-hal bandel, benar nggak? Entah itu ngerokok, bolos, atau berantem, atau ngapain. Apapun hal-hal yang bandel dia lakuin secara konsisten sampai akhirnya orang, ini anak bandel gitu. Anak soleh juga sama. Kenapa anak ini bisa dicap sebagai anak soleh? Brandingnya, personal brandingnya dia anak soleh karena dia melakukan hal-hal yang soleh secara konsisten. Dia ngaji, dia sholat rajin gitu ya. Dia masuk eskulnya juga rohis gitu ya. Secara ngomong juga dia santun, sehingga orang berpersepsi, wah ini anak baik nih, soleh gitu. Jadi itulah yang disebut dengan personal brand ya. Bahkan di kehidupan offline, di kehidupan nyata, di kehidupan yang apa ya, di kehidupan yang paling bawah pun personal branding itu terjadi gitu. Personal branding itu terjadi bahkan ketika kita nggak membranding diri gitu ya. Bahkan apa ya, tercipta secara alami tanpa disadari. Nah, cuman kalau misalkan kita nggak atur nih personal branding kita, personal brandingnya akan tidak terarah nih. Dalam artian kita punya 10 teman, 10-10-nya bisa punya persepsi berbeda terhadap kita. Abang ini ternyata ahli otomotif, abang ini ternyata fotografer, abang ini ternyata pengusaha, abang ini ternyata apa gitu ya. Jadi tiap orang tuh punya persepsi terhadap kita tuh berbeda-beda ya. Contoh nih, saya ini contoh aja ya, misalkan saya ternyata hatam K-pop bisa kan gitu ya, atau ternyata nih ahli otomotif, sampai orang-orang juga misalkan mobilnya rusak, motornya rusak, nge-WA gua gitu ya, bang gimana nih gitu. Atau misalkan teman yang jagonya di barang murah si ini nih misalkan, pasti ada tuh ya yang orang-orang yang suka dimintain rekomendasi untuk beli kamera di mana ya enaknya ya, tipe apa ya enaknya ya, mau beli ini kemana ya, berapa ya gitu. Pasti ada orang kayak gitu ya. Contoh suka olahraga, suka ngopi gitu, dan lain-lain lah. Jadi persepsi itu, personal branding itu bisa terjadi sangat banyak. Satu orang punya branding yang banyak di banyak orang juga gitu. Dan kenapa saya sebut nggak terarah? Karena bisa terjadi miskomunikasi kalau kita ternyata tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Contoh, kalian pernah gini nggak? Kayak kok saya nggak diajak nongkrong ya sama teman-teman ini gitu. Mungkin karena teman-teman itu ngelihat kita tuh orang yang suka diam di rumah, gak suka nongkrong. Akhirnya kita nggak diajak guys gitu ya. Atau misalkan kok saya nggak diajak badminton ya sama anak-anak ini gitu misalkan. Ya karena kita nggak pernah nge-share nih kalau kita juga suka olahraga gitu. Jadi orang nggak tahu kalau kita juga suka gitu. Sehingga terjadi miskomunikasi di situ. Yang lebih parah misalkan ketika kita bikin bisnis ya. Kita bikin bisnis misalkan jualan daster. Kok teman-teman saya nggak beli daster ke saya ya, atau kerudung lah, hijab, kok teman-teman saya nggak beli hijab ke saya ya gitu. Ya karena kita nggak pernah nge-share kita jualan hijab gitu. Orang-orang jadinya nggak tahu kita jualan hijab gitu. Bukan karena orang sebenarnya nggak mau support kita, enggak, tapi karena miskomunikasi aja gitu. Orang tuh nggak ngerti kita siapa, tapi kita berharap dimengerti sama orang. Nah itu terjadilah miskomunikasi, tidak terarah, tidak disadari gitu ya, yang akhirnya kacau gitu. Nah kita harus pilih nih di antara hal-hal yang kita sukai, di antara hal-hal yang kita
jago ya. Di antara hal-hal yang kita pengen itu, kita tuh mau jadi apa, sehingga tidak ada miskomunikasi lagi gitu ya. Saya memulai bisnis jasa desain 2016, tapi eh, orang-orang tuh udah melihat saya jago desain dari saya SMA gitu. Jadi persepsi orang terhadap saya gitu, kalau misalkan pengen ngedesain itu pasti ke saya gitu. Di situ makanya eh, persepsi ini tuh kita pilih salah satunya nih. Saya juga punya punya hal ya, saya bisa main musik, saya bisa misalkan saya suka makan dan lain-lain, suka suka traveling gitu. Saya bisa memilih jadi traveler, saya bisa memilih jadi eh, misalkan olahraga dan lain-lain gitu. Tapi saya memilih yang desainer grafis gitu. Karena itu yang menurut saya lebih lebih cocok aja gitu. Jadi teman-teman silakan pilih salah satu di antara banyak minat teman-teman dan bakat teman-teman, yang menurut teman-teman bisa jadi dominan di situ sehingga tidak ada mispersepsi lagi orang-orang mengenal teman-teman gitu ya. Nah, kalian pengen dikenal sebagai siapa nih? Harus tahu dulu. Sebelum kita memulai personal branding, teman-teman harus tahu dulu teman-teman mau dikenal sebagai siapa. Ya, misalkan saya nih. Saya pengen dikenal sebagai desainer grafis yang ngerti bisnis misalkan. Maka saya posting karya desain saya, posting tentang tips bikin desain gimana, posting tips bisnis, posting tutorial bikin desain, tutorial bisnis dan macam-macam lah. Yang berkaitan dengan personal branding yang saya targetkan ya. Sehingga orang-orang tuh percaya, wah, masnya ini nih dia desainer grafis karena dia suka nge-share karya-karya dia sendiri gitu. Oh, dia juga ngerti bisnis nih karena dia sering nge-share tentang bisnis. Akhirnya mereka order lah, orang-orang netizen itu ya, bang bikinin saya desain, bikinin saya apa, bikinin apa gitu. Mereka percaya karena mereka ngelihat apa yang saya lakukan tiap hari gitu ya. Dan saya posting ini tuh hampir tiap hari sih. Satu minggu libur, tapi hari biasa saya upload di YouTube itu tiap hari ya. Bahkan di YouTube sendiri saya udah upload 1600 video ya, dan diuploadnya tiap hari. Nggak tiap hari sih, ada liburnya lah, ada liburnya, tapi banyak lah, udah banyak. Ini bahkan bahkan bisa lebih dari ini karena ada juga video yang hilang, yang error segala macam ya. Dalam artian orang tuh ngelihat saya tuh, oh dia ngelakuin ini lagi, ngelakuin ini lagi, jadi konsisten gitu. Konsistensi itulah yang nanti akan menjadi personal brand kalian gitu. Misalkan teman-teman itu mau jadi ibu rumah tangga yang pandai parenting misalkan, ya udah share aja tentang parenting terus gitu ya. Nanti juga orang-orang bahkan sampai minta tips gimana caranya gini, mendidik anak gini gini gini, kalau anaknya tantrum gimana, kalau beli mainan gimana dan lain-lain, sehingga orang percaya. Nah, uangnya datang dari mana? Dari misalkan teman-teman nanti akan diundang jadi pembicara, teman-teman bisa misalkan bikin buku gitu ya, dan lain-lain ya. Bisa gampang lah kalau udah terbentuk personal brand teman-teman apa, teman-teman gampang nanti memonetize atau menguangkan personal brand teman-teman gitu ya. Terus gimana nih bang cara bikin konten untuk personal branding, step by stepnya gimana, saya harus ngapain gitu ya. Nah, ini ada 3 tahap. Sebenarnya ada banyak sih, ada banyak teori ya. Jadi saya sih orangnya gini, banyak teori yang pakai istilah-istilah kayak ada konten pilar segala macem, tapi menurut saya itu bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Kita pakai bahasa yang gampang aja nih. Yang pertama adalah tentukan dulu mau dikenal sebagai apa. Kayak tadi ya, misalkan saya jadi desainer grafis, teman-teman mau jadi apa nih? Mau misalkan dikenal sebagai, misalkan teman-teman kerja di HRD, sebagai HRD yang profesional, ngerti segala macam permasalahan HRD misalkan.
teman-teman punya kehidupan apa gitu, punya hobi apa, bakat apa ya, itu nanti tentukan dulu teman-teman mau jadi apa. Habis itu tentukan format kontennya mau apa ya, mau bagaimana. Habis itu langsung tentukan mau juga sosial medianya mau di mana ya. Kita lanjut dulu. Nah, tentukan ingin dikenal sebagai apa, itu berdasarkan minat dan bakat ya. Yang pertama itu yang paling gampang adalah dari minat dan bakat, karena ketika kita minat sama sesuatu, kita biasanya menggali sangat dalam terhadap bidang itu, sehingga kita tahu seluk-beluknya, luar dalam, susahnya, masalahnya, tahu segala macamnya karena kita minat di situ ya. Ditambah bakat, kalau ditambah bakat ya udah, jadi kita akan akan menjadi orang yang unggul dalam minat kita gitu. Saya minat dalam visual design, saya juga berbakat, akhirnya saya unggul gitu ya. Jadi teman-teman minatnya apa? Minat tentang sepeda, kalian gali tuh ondel-ondel sepedanya, cara bersepedanya, tipe-tipe sepedanya, dan lain-lain. Bakat, ya otomatis teman-teman akan jadi nomor satu tentang dunia persepedahan gitu ya. Bisa juga berdasarkan keresahan, misalkan ya, aduh saya resah nih tentang misalkan teman-teman pengen mengkritik pemerintah, misalkan keresahan, kok pemerintah kayak gini amat ya, teman-teman bikin aja tuh konten tentang pemerintah terus sampai teman-teman akhirnya jadi orang yang punya analisis terhadap politik, orang yang menjadi pengamat politik gitu ya, dan lain-lain ya. Atau bahkan ada orang yang dia resah ngelihat masjid kotor, akhirnya dia bersihin masjid gitu ya. Hal-hal yang simpel seperti itu. Saya resah ngelihat sampah di jalanan, akhirnya dia mengutin sampah secara terus konsisten gitu, dikontenin gitu. Jadi berdasarkan keresahan itu bisa gitu. Bisa juga tentang hal-hal yang biasa kita lakukan ya. Misalkan teman-teman kerjanya apa nih, jadi misalkan ibu rumah tangga ya udah, saya kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga aja dikontenin gitu. Teman-teman kerja sebagai admin ya, kehidupan sebagai admin aja di kontenin gitu, sehingga orang-orang tuh yakin, wah nih dia admin, dia menghadapi banyak keluhan konsumen misalkan, menjadi ahli lah dalam bidang itu gitu. Ya, atau sesuai profesi dan hobi gitu ya, kayak tadi sama. Nah, minat dan bakat ini ya mungkin teman-teman bisa ke konselor karir juga ya, silahkan konsultasi, karena mereka juga punya mapping terhadap minat dan bakat, biar misalkan teman-teman belum tahu nih minat bakat saya apa nih gitu ya, silahkan berkonsultasi aja, nanti juga diarahkan ya sama teman-teman konselor karir. Oke, lanjut. Format nih, formatnya apa? Kalau saya punya teori, bukan teori sih, pengalaman saya ya, bikin konten tuh susahnya karena kita punya aktivitas lain ya. Contoh, walaupun saya full time kebun desain, kerjanya cuma satu, tapi saya nggak bisa perfeksionis di konten karena saya harus ngelakuin yang lain gitu, entah itu promosinya, entah itu ngatur tim saya, entah itu misalkan ngehandle yang lain segala macem, belum lagi urusan misalkan ada keluarga dan lain-lain. Nggak bisa perfect dalam satu konten ini gitu. Sehingga menurut saya teman-teman nggak usah perfect dulu, lakuin apa yang teman-teman bisa, format yang teman-teman bisa. Nggak usah iri sama konten yang itu kok bagus banget ya, gini, konten yang itu kok gini. Nggak perlu kayak gitu. Jadi lakuin aja apa aja yang kita bisa, formatnya yang cocok sama kita. Misalkan saya sih cocoknya monolog aja nih depan kamera, ya udah monolog aja, gak usah dibuat. Tapi kan saya iri bang, pengen kayak gitu juga, ya emang bisa kan gitu. Jadi sesuaikan aja dengan yang kita bisa aja gitu, gak usah diribet-ribetin gitu. Tapi memang pada dasarnya ada banyak format ya,
bahkan selain yang saya tulis di sini. Yang pertama ada format sedang beraktivitas. Contoh misalkan teman-teman lagi kerja di video, kameranya diem aja, kita ya udah beraktivitas aja gitu. Nanti nanti untuk kontennya ini tentang apa, biasanya ditulis ada captionnya, terus mungkin ada voice overnya gitu ya, monolog. Kedua, bicara depan kamera bisa langsung gini ya, misalkan tips tentang merawat sepatu misalkan, langsung nge-share secara ngobrol gitu. Ada juga misalkan video pemandangan aja gitu. Jadi video tuh kitanya tuh nggak muncul, faceless atau nggak tanpa muka kita, tanpa diri kita. Kita tuh ngevideoin misalkan pemandangan jalan, tapi nanti muncul quotes, muncul apa konteksnya apa gitu. Nah, bisa juga teman-teman tanpa video, bisa kalau misalkan bang saya bikin video susah, pakai gambar aja nggak apa-apa. Teman-teman foto, misalkan teman-teman hobi foto nih, ya udah foto, ceritain lah tentang foto itu gitu. Bisa fotonya bentuk slide, bisa juga cuma satu, nggak apa-apa juga gitu ya. Dan banyak lagi format sebenarnya, banyak lagi cara. Teman-teman bahkan bisa membuat format sendiri yang nggak pernah ada di internet ya. Sesuaikan aja sama dengan dengan kapasitas teman-teman. Tidak perlu repot harus ini harus itu. Yang penting teman-teman mulai dulu gitu. Nah, tentukan juga sosial media apa. Kenapa harus ditentukan ya? Karena teman-teman tuh gak bakal mungkin bisa ngehandle seluruh sosmed pakai satu orang gitu. Sangat menghabiskan energi ya. Sekalipun bisa, teman-teman kehabisan energi dan harus siap mental dan tenaga dan segala macamnya gitu. Kalau bisa semua, tapi kalau misalnya nggak bisa semua, pilih salah satu yang teman-teman paham. Ada TikTok, Facebook Pro ya, sekarang yang baru tuh Facebook Pro tuh, YouTube, Instagram. Bisa juga sih ke yang lain yang nggak terkenal kayak snack video, itu juga banyak loh seleb snack video yang muncul gitu ya. Yang paling relevan sekarang mungkin TikTok ya. Misalkan teman-teman mau fokus di TikTok aja, ya udah TikTok aja udah gitu. Ketika teman-teman fokus di satu jadi gini. Kalau kontennya bagus, akan di-reshare oleh orang, akan di-share ulang oleh akun-akun anonim gitu ya. Jadi jangan takut misalkan nanti viewsnya kecil dong bang kalau misalkan cuma di satu sosmed. Ya nggak apa-apa, yang penting kita fokus dulu aja, konsisten gitu ya. Pak, kalau bagus kontennya nih, kalau menarik, lama-lama nanti juga akan di-share sama orang gitu. Dan misalkan ya, saya juga pernah tuh bikin konten di TikTok ya, di Instagram muncul, di share sama akun anonim gitu. Dalam artian akun bukan cuma follower TikTok saya aja yang tahu akhirnya saya siapa gitu, tapi yang di Instagram juga akhirnya tahu gitu, ini siapa nih. Kemudian akhirnya dia akan pergi ke TikTok saya misalkan gitu. Jadi jangan takut viewsnya kecil dan lain-lain lah. Jadi fokus aja terhadap apa yang kita bisa. Kita bisanya satu sosmed, bisanya 2 sosmed, ya udah 2 sosmed gitu. Nggak harus upload di semua platform gitu ya. Intinya itu. Nah, lanjut contoh nih ya. Saya sih nyari contohnya yang simple yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Contoh nih, ada orang yang dia punya keresahan tadi ya, dia suka sebel ngelihat masjid kotor. Akhirnya orang ini ngebersihin toilet masjid secara sukarela di berbagai masjid ya. Mungkin dia udah keliling Indonesia kali ya. dari masjid yang dekat rumah dia, agak jauh dia bersihin, dan bersihnya bukan sembarang bersih banget gitu. Dan itu menarik perhatian netizen. Akhirnya orang-orang nge-follow dia, viral, sampai di titik prestasi tertinggi dia diundang sama Raja Arab buat haji gratis gitu. Menurut saya sih ini salah satu fenomena yang
eh, teman-teman bisa lihat dia ngelakuin hal-hal simple. Contoh bersih-bersih toilet. Siapa yang nggak bisa bersih-bersih toilet gitu? Semua orang mungkin bisa bersih-bersih toilet. Em, Perlu minat perlu, tapi kalau untuk bakat kayak semua orang bisa bersihin toilet lah ya. Orang cuma gosok-gosok doang gitu. Yang penting kita minat dan gajijian, udah gitu. Kita bisa niru dia gitu. Tapi dia melakukan itu secara konsisten terus mungkin ratusan masjid yang dibersihin dan akhirnya dia mendapat rewardnya gitu dari apa yang dia lakukan gitu ya. Identitasnya nih ya, pemuda rawat masjid, dia di profil ini. Format kontennya, nah dia lagi bersihin masjid, kameranya diem, misal kamera disimpan di pojokan, dia bersihin gitu ya, pindah angle, paling pindah angle gitu, udah gitu. Yang saya tahu dia itu munculnya di TikTok dan Instagram, nggak pernah muncul di YouTube ya. Temanya bersih bersih, kelihatannya mudah kan ini ya, untuk kita misalkan mau niru nih ya gampang sih. Itu ya, ini contoh pertama. Lanjut lagi nih, ini ada lagi nih, ini dia komika sih sebenarnya. Dia bapak-bapak kuli bangunan, tapi dia akhirnya mencoba menyuarakan apa sih yang orang miskin rasakan tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah, dia format kontennya monolog, dia bicara langsung depan kamera. Sosmednya TikTok dan di Instagram, temanya keresahan menjadi orang miskin ya. Dia punya keresahan apa nih? Contoh misalkan orang miskin ngelihat parenting tuh kayak gimana, orang kaya tuh ngelihat parenting kayak gimana. Dia utarakan gitu. Apakah itu sebuah bakat? Bukan gitu. Dia cuma mengutarakan apa yang dia rasakan dia aja gitu. Kayak orang miskin tuh misalkan eh, anak kecil tuh anak kecil di keluarga orang miskin udah diajarin motor gitu, ketimbang orang kaya bahkan nggak boleh naik motor, panas, bahaya dan lain-lain. Tapi orang miskin misalkan bahkan dari dia balita udah naik motor gitu. Penyebabnya apa nih gitu, kenapa gitu, dia bahas kayak gitu. Jadi keresahan dia tuh dia utarakan gitu ya. Ini contoh yang kedua gitu. Dan dengan ini akhirnya dia diundang, misalkan diundang di konten orang, jadi pembicara juga. Terus karena dia stand up comedy, job stand up comedy-nya jadi banyak karena dia bisa ngelucu lebih banyak lagi gitu dengan konten-konten kemiskinannya gitu. Lanjut nih, ada juga saya nyari contoh yang slide ya, atau orang-orang bilangnya carousel ya, atau gambar slide aja lah. Ini dia ada foundernya Bardi ya. Dia nih slide nih. 2025 bisnis pada sepi, kenapa? Slide gitu. Teman-teman bisa lihat ini nggak didesain sama sekali, dia hanya tulisan tangan. Cuman dia di kertas yang hitam, atau saya juga nggak tahu nih kertas atau papan tulis ya. Di situ ditulis aja gitu. Dengan polosnya, dengan apa ya, dengan sederhananya gitu. Jadi teman-teman tuh bang saya nggak bisa ngedesain. Yang nyuruh ngedesain siapa gitu. Lihat nih, dia aja berhasil 150.000 pengikut, kontennya gini doang, ditulis tangan. Nulis semua orang pasti bisa nulis lah ya, kayak gitu. Identitasnya pebisnis, format kontennya gambar slide, sosmednya di Instagram aja, temanya kehidupan seorang pebisnis. Jadi dia nge-share tentang pebisnis itu gimana sih, bedanya sama karyawan kayak gimana gitu, tentang ya insight tentang pebisnis lah. Nah, apakah personal branding butuh desain? Kalau kita lihat dari tadi ya, dari contoh yang saya kasih, sebenarnya personal branding nggak butuh desain guys. Yang penting teman-teman konsisten, kuncinya konsisten ngelakuin apa yang teman-teman pengen gitu. Nanti orang akan punya persepsi terhadap teman-teman sesuai dengan yang teman-teman tentukan. Apakah personal branding butuh desain? Personal branding tidak butuh desain ya, tidak butuh desain. Tapi butuh ciri khas visual. Dalam artian ciri khas visual ini sebenarnya ngebantu untuk orang lain yang baru mengenal kita. Kan kita belum terkenal nih. Orang yang belum terkenal kayak kita ini harus punya ciri khas sehingga ketika orang lain ketemu konten kita lagi, orang-orang tuh ih ini saya
ini orang pasti yang kemarin saya lihat nih, ada lagi muncul lagi. Nah, untuk menemukan momen itu aja sebenarnya gitu. Nge-recall apa namanya? Ya recall recall kemarin dia lewat ke saya. Sekarang lewat lagi gitu. Pas saya tahu nih orang ini nih gitu. Dan biasanya orang nge-follow tuh kalau udah muncul beberapa kali kontennya baru dia follow. Gitu. Ya. Kenapa kita butuh ciri khas visual? Kayak gitu. Teman-teman lihat nih di slide sebelumnya tadi. Dia yang bikin gambar slide-nya pakai background hitam, tulisannya warna spidol putih. Itu aja terus tuh. Kertasnya nggak diganti, backgroundnya nggak diganti, warna tintanya nggak diganti, karena dia pengen orang-orang tahu kalau bentuknya kayak gini itu tulisan dia gitu. Contoh ini setupnya ini di kamar biasa ya, di ruangan lah, disorot pakai lampu warna kuning ya, biar orang tuh tahu, oh bapak ini nih kemarin yang lewat, sekarang lewat lagi nih lampunya kuning, saya tahu ya gitu ya. Atau ini nih, lihat angle-nya ya, lihat cara dia ngambil gambar nih, dia pasti ada scene yang dia lagi bersih-bersih, kita tuh bisa ngelihat jelas dia lagi bersih-bersih gitu. Wah ini kayaknya orang yang kemarin nih bersih-bersih toilet masjid gitu. Jadi momen itu yang pengen didapetin dari ciri khas visual gitu ya. Nah, tidak butuh desain tapi butuh ciri khas visual. Ciri khas visual kita bisa nentuinnya dari mana sih? Dari visual keseluruhan konten. Contoh backgroundnya, tempat kita bikin konten di mana, ya. Kalau bisa konsisten, ya. Terus kamera yang dipakai. Kenapa orang-orang bilang iPhone bagus buat konten? Karena ini untuk menentukan apa yang namanya warna dari video, dari foto gitu, biar konsisten gitu. Terus angle-nya juga ya, jadi keseluruhan kontennya tentang apa lah, kayak tadi misalkan monolog, oh berarti orang monolog terus gitu. Lanjut di outfitnya, bahkan ada orang, ini nggak semua influencer pakai ciri khas visual ini ya, nggak semua orang pakai ciri khas outfit ya. Tapi ada juga yang memakai ini. Contoh misalkan ada yang pakai topi, ada yang pakai misalkan hiasan lain di tubuhnya, ada yang pakai misalkan pakai kaos terus, ada yang pakai kemeja terus gitu. Ada yang rapih terus gitu. Macam-macam. Lanjut. Habis itu di thumbnail. Thumbnail itu adalah tampilan awalnya ya. Kayak ini tadi. Nah, tampilan awalnya tuh rata tuh, mirip-mirip semua ya. Nah itu adalah ciri khas visual dari sebuah konten ya. Lanjut lagi, nah teman-teman bisa lihat nih, saya udah nge-screenshot beberapa contoh. Ada sound clear ya, sound clear apa namanya bacanya ya, dia ini dia di Bali dan dia tuh suka makan sesuatu yang mentah, karena dia bilang sesuatu yang mentah itu malah mendetoks racun-racun dari tubuh kita gitu. Bahkan dia makan daging aja mentah dia itu ya. Nah ini lumayan menarik nih sebenarnya. Teman-teman sih lihat nih secara visual ya, tema warnanya, background dia ngambil gambar, dia nggak ngambil gambar, dia selalu ada daun-daun, selalu ada tema-tema hijau tuh. Bajunya lihat tuh ya. Terus ini juga nih ada lagi Andika Wipra. Kalau ini dia pakai color grading ya tuh, dengan font yang sama, font judul ya. Kalau teman-teman ngasih judul pakai itu, ya udah itu terus konsisten, jangan berubah-berubah gitu. Nih ada juga teman saya nih Dinar, ini juga sama ya tuh, sama backgroundnya tempat kerja gitu, sehingga rapih gitu. Jadi sosial media teman-teman tuh rapih gitu. Kita bahas ini Instagram dan TikTok sama ya, karena dia formatnya berdiri sama gitu ya. Contoh nih, teman-teman perhatiin, dia selalu pakai bunga di telinga, di selip di telinga ya. Sebenarnya ini bukan sembarang
orang hobi nyelipin bunga aja, tapi untuk ciri khas dia gitu. Biar orang ngeh, oh ini yang kemarin lewat nih, dia pakai pakai bunga di telinganya gitu, ya. Ada istilah kerennya apa ya? Hook lah. Visual hook ini gitu ya. Visual hook ya. Atau ciri khas gitu ya. Biar orang bisa ngeh ini siapa gitu. Dan kalau udah lewat berkali-kali biasanya orang follow. Lihat dari backgroundnya, warna kameranya ya. Kan ada tuh kadang kalau kita menghadap cahaya bagus, tapi kalau membelakangi cahaya backlight ya. Nah, jangan sampai kita punya angle berbeda-beda yang cahayanya tuh nggak sama. Nah, itu juga berpengaruh ya. Sehingga kontennya jadi nggak rapi gitu. Nah, ini di IG dan di Instagram dan di TikTok. Lanjut lagi di YouTube juga sama. Contoh nih kebun desain nih. Kayak gini dengan font yang sama gitu ya. Dengan format yang sama gitu. Kita konsisten kayak gini terus biar orang kalau misalkan lagi scroll apa lagi main YouTube tiba-tiba ngelewat, wah ini yang kemarin nih, abang yang kemarin nih, kita tonton lagi yuk konten barunya gitu. Contoh lagi nih, ada teman saya lagi nih, dia nge-review rumah ya, pasti kayak gini tuh, fontnya kuning semua sama gitu. Konsisten ini bukan bukan untuk apa ya, bukan cuman buat rapih, tapi memang apa ya, bagian dari personal branding gitu, biar orang tuh bisa ini siapa gitu. Nah, contoh ada food blogger nih, food blogger lihat. Fontnya kayak gini semua tuh. Tulisannya merah-merah semua. Ada foto makanan semua yang ditampilkan di awalnya gitu. Ya. Nah, kita analisa lagi. YouTube juga sama nih. Dia pakai topi terbalik, sama pakai topi terbalik. Ini bukan sembarang topi, tapi memang dia bikin ciri khas aja gitu. Bikin ciri khas gitu. Apakah dikasih hariannya dia pakai topi? Ya belum tentu gitu. Ya. Jadi apakah personal branding butuh desain? Tidak, teman-teman nggak harus punya skill desain yang sangat tinggi gitu ya. Yang penting teman-teman konsisten, bisa bikin video yang konsisten ya. Tempat syutingnya sama, nuansanya sama, walaupun tempat syuting bisa beda-beda tapi nuansanya sama gitu. Angle kameranya gitu, jangan sampai berubah-ubah gitu, sehingga orang-orang ngeh, oh kontennya ini, orangnya ini gitu. Ya. Nah, selain itu tetap ya, kalau misalkan apa namanya, ini sih hanya hanya teori aja sebenarnya, semuanya apa ya, hanya additional aja. Tapi kalau kontennya benar-benar bagus, itu berantakan pun tetap viral, tetap orang kenal kita gitu. Dan kalau misalkan kita memang personal branding secara offline udah bagus, ketika muncul di sosmed berantakan nggak masalah gitu. Kayak contoh Raditya Dika, emang dia ngatur-ngatur sosmednya kan enggak gitu. Udah banyak lah orang-orang yang di sosmednya nggak rapih tapi bagus secara personal branding, banyak juga gitu. Karena kuncinya adalah di konsistennya gitu ya guys. Nah, oke, terima kasih, itu aja materi dari saya. Buat teman-teman yang mau konsul lebih jauh lagi bisa nanya setelah sesi ini, atau teman-teman bisa WA dan bisa juga nonton YouTube saya di Kebun Desain.